وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الرحمن. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وشرع لنا الأعياد وأفاض علينا بالسرور ونور قلوب المؤمنين بالتقوى والحبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على حبيبنا وشافعنا وزهرنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد. أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوارحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فيا معشر المسلمين وجمع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائل بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Jamaah salat Idul Adha Masjid Jami'at Thayyibah yang senantiasa dicintai dan dirahmati oleh Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita terus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, simpuhnya kita di sini adalah bentuk kecintaan kepada Allah Jalla wa Ala, bentuk nyata keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kenikmatan yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga jikalau bumi ini yang Allah ciptakan, yang Allah hamparkan, dijadikan kertas oleh Allah Jalla wa Ala, pepohonan yang begitu banyak dijadikan pena oleh Allah Rabbul Izzah, lautan yang begitu melimpah dijadikan tinta oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak akan pernah mampu, tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat Allah Jalla wa Ala. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jikalau kalian umat manusia mau menghitung-hitung, menerka-nerka nikmat Allah Jalla wa Ala, tidak akan pernah bisa, tidak akan pernah mampu. Tapi alhamdulillah, kita menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa Ala yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga di yaumil akhir nanti kita semua berhak dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatul ulma
dari baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bahwasanya senantiasa kalimat takbir, kalimat tahmid, kalimat takbir kita senantiasa mengagungkan, membesarkan Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita membesarkan Allah Rabbul Izzah, yang mengartikan, menandakan bahwasanya kita sebagai umat manusia hanyalah manusia, hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, makhluk Allah yang lemah, yang kita senantiasa butuh kepada Allah Jalla wa Ala. Senantiasa kita butuh kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla wa Ala yang maha segalanya. Senantiasa kita kumandangkan takbir, tahmid dan tahlil kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dari mulai kemarin kita sudah memandangkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik yang senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik tersebut, senantiasa kita meningkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Jalla wa Ala, mengabdi kepada Allah Rabbul Izzah. Dan seraya terlintas ada dua seorang manusia, ada dua sosok insan dalam kehidupan kita yang terbayang dalam kehidupan kita semenjak kita kumandangkan takbir, tahlil dan tahmid kita kepada Allah Jalla wa Ala. Dua insan tersebut, dua manusia tersebut yang kebaikannya tidak pernah kita bisa balas. Dua manusia, dua insan tersebut yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, yaitu kedua orang tua kita. Sehingga Allah Jalla wa Ala dalam firman-Nya mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan kita untuk senantiasa beribadah, menyembah kepada Allah Jalla wa Ala, dan senantiasa Allah ingatkan, senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sehingga pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan dalam hadisnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah Jalla wa Ala terletak dalam ridhonya kedua orang tua kita, dan murkanya Allah Jalla wa Ala terletak dalam murkanya kedua orang tua kita. Terlintas dalam kehidupan kita, alhamdulillah, ketika orang tua kita masih ada, hari yang baik, bulan yang mulia, senantiasa selepas sholat ini kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Kita berikan makanan yang paling enak, pakaian yang paling bagus, senantiasa bukti kecintaan kita, patuh tunduknya kita kepada kedua orang tua kita. Ketika kedua orang tua kita telah tiada, maka tidak lain dan tidak bukan adalah senantiasa kita bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kedua orang tua kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala, ditempatkan di tempat yang terbaik, yang senantiasa mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Karena sesungguhnya yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, senantiasa ada perintah, ada contoh dari beliau bahwasanya senantiasa tunduk dan patuh kepada kedua orang tua kita. Bagaimana ayahanda dari Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Azar, beliau adalah bukan orang yang biasa, tapi orang yang luar biasa. Azar ini bukan hanya saja menyembah berhala, tapi Azar ini adalah sosok yang menciptakan, yang membuat berhala tersebut. Tapi lihat ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa berdakwah, mendakwahi Azar ayahnya, akan tetapi Azar ini ayahnya senantiasa menolak dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, sampai disakiti, dizalimi. Bahkan Azar ini mengatakan, zarni wa man khalaqtu wahida, senantiasa tinggalkanlah aku sendiri, senantiasa tinggalkanlah aku sendiri, jangan terus mendakwahiku,
jangan terus berdakwah kepadaku bahwasanya aku senantiasa akan menzalimimu, menyakitimu wahai Ibrahim. Akan tetapi lihat ya bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam membalasnya dengan akhlak yang mulia. Nabi Ibrahim membalasnya dengan akhlak yang mulia. Beliau mengatakan, "Astaghfirullah Rabbi," bahwasanya aku akan senantiasa memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala buat ayahandaku tercinta. Lihat yang dibalas oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah akhlak yang mulia, pribadi yang senantiasa menjunjung nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bagaimana pendidikan yang terbaik yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada anak-anaknya yang menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa Ala. Lihatlah bagaimana balasan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi Ibrahim berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tuanya, walaupun dizalimi, walaupun disakiti, tapi lihat bagaimana balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan dua anaknya, dua makhluk yang mulia yang menjadi nabi dan rasul yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berikan Nabiullah Ishaq dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah berikan keberkahan yang luar biasa. Dan lihat bagaimana pendidikan tauhid, pendidikan yang mulia yang ditanamkan, diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anak-anak tercintanya. Ketika datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam sudah beranjak dewasa, Allah menjelaskan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahu fanzur madza tara. Ketika Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam sudah beranjak dewasa, sudah bisa diajak berdiskusi, datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ayahandanya menjelaskan ada perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih dirimu. Tapi lihat bagaimana jawaban Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam, pendidikan keimanan tauhid yang luar biasa dan bakti seorang anak kepada ayahandanya yang luar biasa. Tanpa panjang kalam, tanpa banyak berfikir, beliau mengatakan, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahandaku tercinta, lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala. Insyaallah engkau akan mendapatiku menjadi orang-orang yang sabar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lalu bagaimana kita dengan kedua orang tua kita? Bagaimana sikap kelakuan kita, perilaku kita, muamalah kita kepada kedua orang tua kita? Bukankah kita diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa memuliakan kedua orang tua kita? Maka mudah-mudahan kita bisa manfaatkan, kita bisa maksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk senantiasa bersama kedua orang tua kita dengan kebaikan, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan begitu juga yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga tercintanya. Jadi keluarga Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga cintanya adalah potret bagaimana keluarga yang dicintai dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim adalah seorang ayah yang senantiasa patuh dan tunduk dengan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anaknya Nabi Ishaq, Nabi Ismail alaihissalatu wassalam adalah anak-anak yang senantiasa patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya. Dan Sayyidah Hajar juga senantiasa menjadi seorang istri yang berbakti, yang senantiasa patuh tunduk kepada suaminya. Dan ini adalah bagaimana cara mendapatkan keberkahan, kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita belajar dari keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, mereka rela, mereka ridho atas ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana ujian yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam
ujian yang bertubi-tubi, maka bagaimana baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan asyaddul bala'il anbiya summal amsal summal amsal, bahwasanya ujian yang paling berat adalah bagaimana Allah berikan kepada para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, summal amsal, dan orang-orang setelah itu yang mereka yang senantiasa beriman, mereka senantiasa bertakwa kepada Allah Jalla wa Ala, mereka pasti diuji, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hambanya, maka dia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarga besarnya, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala, begitu sayangnya Allah kepada mereka, Allah senantiasa terus menguji kehidupan mereka. Lihat bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang tidak pernah putus asa untuk meminta, untuk bermunajat kepada Allah Jalla wa Ala, senantiasa minta diberikan keturunan, diberikan anak yang senantiasa bisa meneruskan perjuangan kenabian kerasulan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau seraya berdoa, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Ya Allah, berikanlah kami keturunan-keturunan yang saleh dan salihah, yang senantiasa bisa meneruskan perjuangan para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berdoa, walaupun dalam riwayat dijelaskan usia beliau sudah lanjut usia, ada yang mengatakan sampai 80 tahun beliau baru diberikan Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Makanya anaknya dinamakan Ismail. Dalam bahasa Ibrani dijelaskan Isma artinya mendengar, Il adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Ismail adalah Allah Subhanahu wa taala mendengar permintaan doanya Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Tidak pernah putus asa seraya meminta berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Bahkan bukan itu saja para jamaah semua, setelah anak yang ditunggu-tunggu oleh beliau, anak yang senantiasa dinanti-nanti, yang sangat dirindukan, akan tetapi datang perintah Allah Subhanahu wa taala, datang perintah Allah Jalla wa Ala untuk meninggalkan anaknya dan istri tercintanya di padang pasir yang begitu tandus, yang begitu kering, tidak ada apa-apa. Lihat bagaimana kita sebagai seorang ayah, bagaimana kita sebagai seorang ibu ketika harus meninggalkan seorang anak, meninggalkan anak dan istri tercinta di tempat yang tidak ada apa-apanya, yang begitu kering, begitu tandus, yang tidak ada makanan ataupun minuman ketika itu. Subhanallah. Lihat bagaimana firman Allah menceritakan perintah yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahwa Allah mengatakan, Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Bagaimana ketika Nabi Ibrahim menerima perintah tersebut, beliau mengatakan, Ya Rabbana, ya Allah, aku telah tinggalkan anak keturunanku, keluargaku di tempat yang begitu tandus, begitu kering, tidak ada apa-apa. Liyuqimus shalah, untuk mendirikan salat, untuk senantiasa berbakti, senantiasa terus patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala, mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dan ditinggalkan anak dan istri tercintanya. Subhanallah. Bahkan bukan itu saja yang sudah kita jelaskan tadi, bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih anaknya yang begitu beliau cintai, yang selama ini beliau tunggu-tunggu, yang selama ini beliau nanti dalam kehidupannya. Lihat bagaimana diperintahkan untuk disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lihat bagaimana penerimaan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa menjadi hamba-hamba yang mendengarkan, yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu bertentangan dengan keinginan dirinya, dengan kecintaan kepada keluarga tercintanya. Tapi lihat ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala,
tidak ada pilihan kecuali sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Begitulah bagaimana kita belajar menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dalam kehidupan kita terkadang kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, ketika diuji dengan kesedihan musibah dalam kehidupan kita, kita senantiasa menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa suuzon kepada Allah, bahkan kita jauh dari rahmat Allah. Kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang dicintai oleh Allah, para nabi dan rasul. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diuji terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita yang keimanan kita belum sekuat keimanan para nabi dan rasul, yang diri kita belum sebagus, belum sekuat para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi senantiasa kita menyalahkan Allah, kita senantiasa jauh dari Allah, meninggalkan Allah Jalla wa Ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para jamaah salat Idul Adha yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, dari begitu banyak pelajaran hikmah yang diajarkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sehingga Allah mengatakan watlu alaihim naba Ibrahim. Bacalah bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, pelajarilah bagaimana kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Salah satunya adalah bagaimana Nabi Ibrahim mengajarkan kita untuk senantiasa rela untuk berkorban, rela untuk berkorban dan berkorban, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi Ibrahim mengorbankan keluarganya senantiasa untuk patuh dan tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita diajarkan juga oleh Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mengorbankan segala apa yang kita miliki, untuk senantiasa patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika mereka diperintahkan untuk berhijrah ke Madinah dari kota Mekah. Mereka semua meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, kecintaannya untuk senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengorbankan apa yang mereka miliki hanya untuk patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah mengorbankan apa yang kita miliki hanya untuk patuh dan tunduk kepada Allah Jalla wa Ala? Atau malah sebaliknya, kita malah mengorbankan Allah hanya untuk kepentingan diri kita, mengorbankan Allah hanya untuk kepentingan hawa nafsu kita, kepentingan dunia kita. Na'udzubillah wa li'auzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam momen Idul Adha ini mengajarkan kita semua, mengingatkan kepada kita semua bahwa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma'amil ibn Adam yawman nahri habu ila Allah azza wa jal min hiraqatid dam fa innahu la ya'ti yawmal qiyamah bi kuruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa innahu la yaqa 'ala Allah azza wa jal qabla an yaqa 'ala al-arfa tibu biha nafsah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Jalla wa Ala di hari Yaumul Nahri, di hari Idul Adha, kecuali amalan yaitu menumpahkan darah hewan kurban, menyembelih hewan kurban. Ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah berikan waktu sampai hari tasyrik untuk senantiasa kita menjalankan sunnah ini dengan sebaik-baiknya. Fa innahu la ya'ti yaumal qiyamah bi kuruniha wa ash'ariha wa azlafiha. Karena hewan kurban tersebut yang kita sembelih di yaumil akhir nanti di hadapan Allah
mereka akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan bersaksi di hadapan Allah Jalla wa Ala. Tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya, mereka semua akan bersaksi di hadapan Allah untuk kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian yang paling banyak manusia tinggalkan. Bagian yang paling banyak manusia tidak inginkan. Kukunya, bulunya, tanduknya, akan tetapi bagian ini bisa bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Bagaimana dengan tulangnya? Ataupun bagian yang lain yang senantiasa bermanfaat untuk kita sebagai umat manusia. Maka subhanallah, kemuliaan ibadah kurban ini, sebelum disembelih hewan kurban tersebut, selama ikhlas kita, niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya sudah diterima, dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsah, maka perbaikinlah, maka perbaguslah hewan kurban kita, karena tidak ada jaminan tahun depan kita masih dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jaminan tahun depan kita masih diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan senantiasa kita terus meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya para ulama kita sampai mensunnah muakkad, sunnah muakkadah, menyunnahkan yang sangat dianjurkan untuk melakukan ibadah kurban ini. Bahkan Imam Hanafi mengatakan bahwasanya wajib bagi mereka yang senantiasa mampu untuk berkurban. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada, di haji pertama dan terakhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai menyembelih hewan kurban 100 ekor unta. 100 ekor unta beliau berkurban ketika Hajjatul Wada. 63 ekor beliau sembelih dengan tangannya sendiri, dan sisanya diteruskan oleh sahabat Rasulullah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan lihat bagaimana ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat mereka umat Rasulullah, mereka yang diberikan kelapangan rezeki, mereka yang diberikan panjang umur tapi tidak mau berkorban. Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhha fala yuqarribanna musallana. Siapa mereka orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala akan tetapi tidak mau berkorban, maka jangan dekati musalla kami, jangan dekati masjid-masjid kami, jangan mereka itu menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan senantiasa kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan keimanan kita dengan jiwa kita, dengan harta kita, dengan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai nikmat yang terus kita implementasikan dengan rasa syukur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah jadikan keluarga kita seperti keluarga Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, dan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang senantiasa berbakti, yang senantiasa patuh dan tunduk kepada kedua orang tuanya dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatuhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qahhar azizul ghaffar muqawwirul lail 'ala an-nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar wa tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala 'azza man qala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qail. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وسنى بملائكته بقدسه وقال تعالى ما زال قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك والملائكة المقربين اللهم على الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المحمد. اللهم عز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين عاداك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي العراق وفي أفغانستان وفي روهينيا وفي أويغور وفي نيوزيلاند وفي إندونيسيا وفي بلدان من المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربنا صغارا. Ya Allah, di hari yang baik, di bulan yang baik ini ya Allah, curahkanlah rahmat kepada kami semua ya Allah, terutama terkhusus untuk ayah dan ibu kami ya Allah. Kami tidak dapat membalas kebaikan mereka ya Allah. Jikalau mereka masih hidup ya Allah, berikanlah mereka umur panjang, sehat walafiat, senantiasa Engkau terus memberikan keberkahan dalam hidupnya. Dan jika seandainya mereka telah kembali menghadap-Mu ya Allah, maka tempatkanlah mereka di tempat yang terbaik ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikanlah mereka ahli surga-Mu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan senantiasa jadikanlah kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang senantiasa menjalankan, meneruskan kebaikan-kebaikan kedua orang tua kami ya Allah. Anak-anak yang senantiasa mampu untuk menjalankan, menunaikan kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh kedua orang tua kami ya Allah, sehingga Engkau ridha mempertemukan kami di surga-Mu ya Allah dengan kedua orang tua kami ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum khuffatan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburnya dari taman-taman surga-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Jangan jadikan kuburnya dari api neraka-Mu ya Allah. Karena kebaikan kami ya Allah, karena kesalehan kami ya Allah, jadikan mereka mendapatkan kenikmatan di alam barzahmu ya Allah ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Qur'an wal hafizat ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keturunan kami semuanya ya Allah, mereka menjadi anak-anak yang hafizul Qur'an, menghafal Al-Qur'an, yang menjaga Al-Qur'an, mengamalkan isi Al-Qur'an. Wa min hufadhi sunnatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mereka yang menjaga, yang mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jauhkanlah anak-anak kami dari mara bahaya musibah ataupun yang lainnya, dari jeratan narkoba. Selamatkanlah anak kami dari perbuatan-perbuatan maksiat kepadamu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Rabbana, sehingga kami ketika meninggal dunia, ketika kami berpisah dengan alam dunia ini, anak-anak kami senantiasa ingat kepada kami, mendoakan kami, dan terus mengamalkan, mengerjakan kebaikan untuk pahala kami, kebaikan kami di yaumil akhir nanti di hadapan-Mu ya Allah ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, faktub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'al hadzal balad baladan mutmainnah ya Allah, jadikanlah tempat tinggal kami, lingkungan kami, masjid kami senantiasa tempat yang baik, yang senantiasa mengharapkan keberkahan dari-Mu ya Rahman ya Rahim. Allahumma anzil rahmah wa salamah wal barakah ala hadhil jamaah ya Allah, turunkanlah, berikanlah keberkahan ya Allah, keselamatan dan rahmat-Mu ya Allah untuk jamaah Masjid Al-Jami' At-Thayyibah ya Dzal wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa tawaffana ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah dan khilaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus dalam hidayah, dalam naungan, dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.